Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Doli Indra. Hari ini kita akan membahas topik tentang manajemen proses. Komputer pada awalnya mengizinkan satu program untuk dijalankan pada satu waktu. Program ini memiliki kendali penuh atas sistem dan memiliki akses ke semua sumber daya sistem. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka sistem komputer menjadi sistem kontemporer yang memungkinkan banyak program untuk dimuat ke dalam memori dan dijalankan secara bersamaan. Ini merupakan proses dari evolusi komputer. Proses adalah program yang sedang dieksekusi atau unit kerja di sebagian besar sistem. Sebuah proses akan membutuhkan sumber daya tertentu, misalnya di sini waktu CPU atau Central Processing Unit, memori, file, I/O atau input output untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya ini biasanya dialokasikan ke proses saat sedang dijalankan. Berikut ini adalah tata letak proses dalam memori yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, bagian teks, yaitu kode yang dapat dijalankan. Bagian yang kedua adalah data untuk variabel global. Bagian yang ketiga adalah heap untuk memori yang dialokasikan secara dinamis selama program berjalan. Dan bagian yang keempat adalah stack atau tumpukan, merupakan penyimpanan data sementara saat menjalankan fungsi. Misalnya parameter fungsi, alamat pengembalian, dan variabel lokal. Namun pada bagian stack dan heap dapat menyusut dan berkembang secara dinamis selama eksekusi program. Berikut ini adalah diagram status proses, terdiri dari new, ready, waiting, running, dan terminate. Berikut ini cara kerja dari diagram status tersebut adalah pertama, proses new, artinya di sini proses sedang dibuat, kemudian diterima ke proses ready, artinya di sini proses sedang menunggu untuk ditugaskan ke prosesor melalui sistem penjadwalan menuju ke proses running. Di sini instruksi sedang dijalankan. Pada proses ini terdiri dari 3 status. Yang pertama ke proses terminate, artinya di sini proses sudah selesai. Atau dari proses running menuju ke proses ready. Hal ini disebabkan karena adanya interupsi atau penyelaan. Ataupun juga dari proses running menuju ke proses waiting. Hal ini disebabkan karena I/O atau input output atau kejadian atau peristiwa menunggu. Artinya di sini proses yang akan dieksekusi itu adalah banyak. Kemudian dari proses waiting
atau proses menunggu bisa kembali ke proses ready. Hal ini disebabkan oleh I/O atau input output atau kejadian atau peristiwa yang diselesaikan. Begitu seterusnya. Inilah cara kerja dari proses dalam sistem operasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.